langsung ke materi yang akan disampaikan Ustadz Cahyadi. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Mbak Ida yang telah membersamai kita semuanya pada kesempatan kali ini. Kita banyak belajar ya dari materi Mbak Ida tadi. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk, ya kalau tadi Mbak Ida melakukan kontemplasi ya, saya pun demikian. Kita semuanya dalam kehidupan itu bisa mengalami berbagai peristiwa, dan semua peristiwa itu kalau kita lihat dari sisi Allah SWT, tak ada satupun peristiwa dalam kehidupan kita itu yang sia-sia sepanjang kita bisa mengambil makna terbaik darinya. Dalam perspektif akidah, kita menyatakan bahwa kita beriman kepada qadha, kita beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Tetapi para ulama mengatakan tidak ada takdir buruk di sisi Allah. Yang disebut dengan takdir buruk di sisi Allah, yang disebut dengan takdir buruk itu adalah takdir dalam penilaian manusia. Tetapi semua yang Allah kehendaki pada kita, Allah yang Allah takdirkan pada kita itu baik. Allah tidak pernah mengendaki keburukan bagi hambanya. Allah tidak pernah mengendaki sesuatu yang tidak baik bagi hambanya. Yang Allah kehendaki itu bagi kita semuanya adalah kebaikan. Makanya dalam perspektif inilah kita akan bisa belajar dari semua peristiwa-peristiwa di sepanjang kehidupan kita masing-masing. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya berkontemplasi. Kita dalam kehidupan sehari-hari, entah di organisasi, di tempat kerja, di profesi, bahkan di rumah tangga kita sendiri, atau dalam pergaulan dengan pertemanan, kita kadang-kadang merasakan ketika kerja kerasmu tidak dihargai. Kita sering mendapatkan satu ungkapan yang sudah banyak teman-teman baca ya di berbagai media. Ketika kerja kerasmu tidak dihargai, saat itulah engkau sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, saat itulah engkau sedang belajar keikhlasan. Jadi kadang-kadang kita sudah melakukan, kita merasa ya sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Kita merasa bahwa sudah melakukan hal-hal yang benar, tetapi kadang-kadang meskipun kita sudah melakukan yang terbaik, meskipun sudah melakukan hal-hal yang menurut keyakinan kita itulah yang benar, tetapi ternyata tetap disalahkan atau bahkan dilecehkan. Kadang-kadang kita merasa telah menjalankan tugas. Kadang-kadang kita merasa bahwa tugas yang kita lakukan itu sudah kita lakukan dengan maksimal. Usaha yang kita keluarkan itu sudah paripurna, tetapi hasil usaha yang kita lakukan itu tidak dihargai dan tidak diapresiasi. Kadang-kadang kita merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sudah sedemikian optimal dan kita meyakini bahwa itu adalah kerja terbaik yang bisa kita sumbangkan, tetapi ternyata yang kita dapatkan bukannya pujian, bukannya apresiasi, tapi justru kita dibully, dilecehkan, dan bahkan dicaci maki. Nah, oleh karena itulah sahabat sekalian, ini adalah universitas kehidupan tadi ya, kata Mbak Ida. Ini adalah kampus kehidupan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu engkau sedang belajar tentang memaafkan. Ketika engkau merasa sangat lelah dan kecewa, saat itu engkau sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika engkau merasa sepi dan sendiri, saat itu engkau sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika engkau harus membayar biaya yang seharusnya tak perlu kau tanggung, saat itu engkau sedang belajar tentang kemurahan hati. Jadi dalam berbagai macam hal, ya bahkan kadang-kadang kita menanggung beban yang itu bukan beban kita. Kadang-kadang kita merasakan sebuah suasana tertekan yang sebetulnya itu bukan masalah kita. Kita kadang-kadang menghadapi satu kondisi di mana apa yang kita lakukan itu
Kalau bahasa Jawanya itu di Paido, ini bahasa Gunung Kidul di Paido. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata di Paido. Nah, jadi antara suami dan istri juga demikian. Istri yang merasa sudah melakukan hal terbaik, ternyata kerja kerasnya tidak dihargai. Suami yang sudah ingin berubah, tapi usaha suami ingin berubah itu tidak dilihat sama sekali. Suami yang sudah ingin menjadi baik karena selama ini kurang baik, tetapi ternyata dia tidak dihargai atas usaha-usaha berusaha untuk baik itu. Dan begitu seterusnya. Ketika kerja kerasmu tidak dihargai, sikap kita adalah sikap orang dewasa. Bukan berpura-pura bijak, bukan berpura-pura wise, tetapi memang kita harus menjadikan itu sebagai pelajaran dalam kehidupan. Tenangkan diri, ambil air wudhu, basuh dan sucikan dirimu. Pada saat seperti itu, hatimu sakit, hatimu terluka, hatimu merasa terzalimi, maka sungguh Allah pada waktu itu sangat-sangat menyayangimu. Allah tengah memuliakanmu dengan memberikan banyak pelajaran baru. Maka kita tangguh mengenal yang itu akan selalu hadir di sepanjang kehidupan. Maka hadapi semua persoalan kehidupan itu dengan tetap tersenyum. Jangan biarkan dunia melihat kita itu murung. Saya eh, ngelihat ada orang yang kalau di kisah-kisah itu ya, bagaimana musuh itu ingin melihat kita terpuruk. Jadi ada beberapa cerita-cerita lama, film-film lama yang pernah saya lihat, orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara oleh rezim, oleh musuhnya, dan rezim itu ingin ngelihat bahwa orang yang di penjara itu dia terpuruk di dalam penjara itu. Maka jangan biarkan mereka itu merasa menang dua kali, karena merasa menang telah bisa memenjarakan, dan bangga karena telah bisa membuat orang yang di penjara itu menjadi murung. Jadi tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, tetap tersenyum apapun hasilnya, terwujud tak terwujud tetaplah bersujud. Tetapi jika kita mengubah orientasi bahwa kerja kita itu adalah untuk Allah, semua yang kita lakukan itu adalah untuk Allah, maka apapun yang akan kita jumpai itu menjadi sangat berharga. Tidak ada yang sia-sia, karena semuanya bermakna di sisi Allah SWT. Kalau semua yang kita lakukan itu adalah kita sumbangkan, kita kontribusikan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah SWT, maka kerja-kerja yang kita lakukan, kerja keras kita, pengorbanan kita, itu akan berbuah kebaikan. Itu akan berujung kepada surga. Nah, itulah sebabnya maka kenapa kita selalu berusaha untuk berpikir yang positif tentang segala sesuatu, karena apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan selalu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Kita bisa menjadi eh, orang yang terus-menerus melakukan kebaikan ya dalam kehidupan sehari-hari dengan segala risiko dari kebaikan itu, karena ketika Luqman menasihati anaknya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, lalu diikuti dengan wasbir ala ma asobak. Luqman menyuruh anaknya berbuat kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf, perintah orang lain, ajak orang lain melakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegahlah orang-orang dari perbuatan mungkar. Lalu wasbir ala ma asobak. Sepenuh kesadaran Luqman mengetahui bahwa kalau orang berlaku baik, mengajak orang lain melakukan kebaikan, mencegah orang lain dari keburukan, itu pasti akan ada musibah yang menimpa dirinya. Maka bersabarlah wahai anakku atas musibah yang mungkin terjadi pada dirimu. Nah, sepanjang yang kita lakukan itu semuanya adalah karena Allah SWT, maka bahkan sampai pun rasa sedih, rasa tidak nyaman, rasa kekecewaan, sepanjang kita menghadapinya sepenuh kesabaran, itu semuanya akan berbuah keindahan. Jadi teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan untuk menambah perenungan kita pada kesempatan kali ini. Kita meyakini Allah itu nggak salah pilih ketika kita harus mengalami sesuatu. Allah itu nggak salah ketika kita ternyata harus pernah bertemu dengan sesuatu yang mengecewakan atau sesuatu yang membuat kita itu tidak
nyaman, karena itu semuanya adalah bagian dari cara Allah untuk semakin menguatkan kita, untuk semakin membuat kita tegar, untuk membuat semakin kita kuat menghadapi perjalanan kehidupan. Dan dengan cara seperti itu pula, maka kemudian kita akan bisa terhapus semua kesalahan dan dosa-dosa dari berbagai macam peristiwa-peristiwa ketidaknyamanan, dari peristiwa-peristiwa ketidakberwujudan, dari peristiwa-peristiwa ketidakterkabulan, dari semua keinginan dan harapan-harapan kita. Kesabaran kita itu adalah bagian dari pahala, dan kesabaran kita itu adalah bagian dari pengampunan dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga akhirnya itu semuanya menjadi hal yang sungguh sangat indah pada akhirnya nanti. Saya kembalikan pada Mas Triun, kita masih punya waktu untuk berdiskusi sampai dengan jam 9 nanti. Silakan teman-teman, mumpung Mbak Ida masih bersama kita ya, digali sebanyak-banyaknya ilmu beliau untuk bisa mendapatkan semakin banyak lagi ilmu pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bersujud di Ka'bah ya, ada kesempatan untuk umroh bersama dengan saya dan Bu Ida pada bulan April nanti. Silakan hubungi admin di 0821 1301 7620. 0821 1301 7620. Silakan teman-teman bisa mengajak pasangan, mengajak teman, keluarga untuk bisa bersujud di depan Ka'bah, bersujud di pada saat kita sedang berada di Mekah maupun Madinah ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di tempat-tempat yang mustajab, bagaimana kita bisa bersujud langsung di Baitullah, langsung di Masjid Nabi, itu semuanya adalah bagian dari hal yang sangat diinginkan oleh semua orang-orang Muslim untuk betul-betul bersujud kepada Allah dengan makna pengambahan yang sesungguh-sungguhnya. Sujud yang kita lakukan setiap hari itu semuanya berpahala, tetapi ketika kita sujud di tanah suci, maka pahalanya menjadi berlipat-lipat. Seperti kita tahu bahwa kalau kita beribadah di Masjidil Haram, maka pahalanya berlipat 100.000 kali, dan kalau kita beribadah di Masjid Nabawi, pahalanya berlipat 1.000 kali. Ini menjadi sesuatu yang memotivasi kita bahwa karena perjalanan jauh, karena kita mengunjungi Baitullah, rumahnya Allah, kita mengunjungi Masjid Nabi, bagian dari ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi sujud kita yang paling indah di hadapan Allah SWT. Demikian kita teruskan dengan dialog. Saya kembalikan pada Mas Triun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak materi dari Pak Cah. Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya, karena ternyata ada banyak pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah, terima kasih untuk antusiasme bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak di sini. Langsung saja saya bacakan. Ini sudah, nanti saya pilihin ya, karena banyak yang masuk. Ini pertanyaan yang pertama, itu Mas Era, saya ingin bertanya. Saya berumah tangga sudah 6 tahun, namun kebahagiaan yang saya rasa hanya 2 tahun pernikahan saja. Saya selalu berdoa kepada Allah untuk meminta rumah tangga saya agar bisa kembali baik seperti semula. Namun semakin ke sini, malah saya rasa Allah tidak menjawab doa saya atau bahkan tidak mendengar doa saya. Karena rumah tangga saya ternyata semakin memburuk, bahkan ingin ke tahap perceraian. Sehingga akhirnya saya bahkan tidak berdoa lagi ke Allah dalam 6 bulan terakhir karena saya merasa kecewa. Namun saya ingin kembali lagi ke Allah untuk tetap berdoa. Pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa percaya lagi ke Allah untuk bisa mendengar doa saya? Terima kasih. Itu pertama. Maka Mbak Ida, Wah, kalau ini enak Ustadz Cahya dulu lah. ya Mbak Ida dulu. Nah, Mbak Ida dulu. Iya, sekali lagi ini adalah saya belajar dari pasien-pasien saya ya. Jadi sekali lagi ini bukan dalam artian saya
memiliki satu kapasitas yang lebih soal ini. Saya malah sebenarnya pengennya Ustadz Cahyadi yang menjawab. Saya dari pengalaman saya menangani pasien-pasien itu tidak ada rumah tangga itu yang benar-benar steril dari masalah gitu ya. Yang masalah itu sebenarnya yang nggak ada masalah itu menurut saya hanya di Pegadaian. Karena di Pegadaian itu mutunya menyelesaikan masalah tanpa, Tanpa masalah. sayangnya saya tidak mendapatkan informasi lebih detail masalahnya itu apa. Saya ingat sekali saya pernah bertanya pada Ustadz Cahyadi, ini omongannya Ustadz Cahyadi yang saya kutip. Jadi saya bertanya, Ustadz, kapan sih kita berpikir kita harus berpisah gitu. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya Ustadz ya. Ustadz Cahyadi mengatakan yang pertama adalah apabila ada pelanggaran syar'i dan dia tidak bertobat dengan pelanggaran itu. Yang kedua, apabila pernikahan itu dilanjutkan berpotensi untuk menjadi derita lahir batin bagi masing-masing. Nah, meskipun perpisahan itu dibolehkan, tapi sebenarnya Allah, konon katanya arsnya Allah, gitu ya, singgasananya Allah itu bergetar saking Allah tidak sukanya perpisahan gitu ya. Tapi menurut saya Islam itu agama solusi. Uh, Sekali lagi saya tidak bisa berkomentar lebih dalam karena saya tidak tahu akar permasalahan yang prinsip ya, yang membuat kemudian berpikir bahwa kebersamaan itu berpotensi untuk menimbulkan suatu keadaan. Tadi memang dari penderitaan itu kan tiga ya. Yang pertama itu adalah ekspektasi, harapan tidak sesuai dengan kenyataan tidak sesuai harapan. Yang kedua itu adalah kemelekatan karena kita merasa memiliki. Mbak, tekek, Mbak, Sehingga tekek. ya itu ingon-ingon saya itu Ustadz. Dijawab sih, no, tekek ya. Dihitung. Yang ketiga adalah membandingkan. Ya, jadi saya menjawab secara umum. Silahkan untuk direnungkan lebih dalam. Tapi kalau boleh saya sarankan, ya tetaplah meminta karena kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Mungkin itu ya. Ustadz Cahyadi, silahkan. Oke, Iya, Mbak. Jadi saya nambah sedikit ya teman-teman sekalian dari pertanyaan tadi. Pada dasarnya kita kalau melihat sebuah peristiwa itu kan bisa kita lihat dari sisi positifnya dan dari segi negatifnya. Kalau kita memilih melihat itu dari segi negatif, maka itu akan menyakiti kita. Jadi seperti kenapa Allah tidak mendengarkan, kenapa Allah tidak menjawab doa-doa saya, kenapa Allah tidak menjawab atau mengabulkan doa-doa saya gitu. Ini kan pikiran negatif bahwa merasa Allah itu nggak mau ngabulin doa gitu ya. Padahal Allah sudah menyatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku itu bersama dengan persangkaan hamba kepada aku. Jadi kalau orang hamba itu menyangka Allah nggak mau ngabulin doa, ya begitulah yang terjadi pada dirinya. Nah itu kan cara pandang yang negatif. Dan Islam mengarahkan kita untuk selalu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada manusia, husnudzon kepada bahkan diri sendiri. Ya kalau dalam konteks di mana kita ingin selalu ngelihat kebaikan dalam diri kita sendiri. Jadi teman-teman sekalian, pada contoh di mana doa-doa kita itu belum terkabulkan oleh Allah SWT sebagaimana yang diceritakan tadi dalam pertanyaan, itu kalau kita kembalikan misalnya ya, dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu mengatakan begini, belum dikabulkannya doa, padahal doa itu sudah engkau ulang-ulang, sudah engkau doakan itu berkali-kali, maka bisa jadi itu doa itu adalah satu anugerah dari Allah SWT yang tidak engkau sadari. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan kalimat seperti ini. Ada kalanya Allah itu bahagia, senang dengan doa hamba
yang terus-menerus berdoa padahal nggak segera dikasih oleh Allah SWT. Jadi Allah itu senang diminta itu ya. Dalam hadis dinyatakan Allah itu senang banget kalau diminta itu. Jadi kadang-kadang Allah sengaja nggak segera ngasih kepada orang itu karena Allah senang banget mendengar suara orang itu. Allah itu senang mendengar ada orang minta nggak segera belum dikasih, lalu dia tetap minta lagi. Jadi kadang-kadang tidak dikabulkannya doa seperti apa yang itulah cara Allah untuk membuat kita semakin banyak berdoa. Dan semakin banyak berdoa berarti semakin banyak pahalanya. Jadi kalau Gus Ba, kalau sholat, kata Gus Ba itu, andai suatu ketika Allah itu memberitahu saya, kata beliau, bahwa sholatmu nggak diterima, itu saya itu sudah bahagia karena Allah sudah memberi kesempatan, memberi taufik kepada saya untuk sholat di muka bumi ini. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Bahwa kita bisa sholat saja, itu sudah satu nikmat dari Allah SWT. Betapa nikmatnya kita sholat, betapa nikmatnya kita bersujud, betapa nikmatnya kita berdoa. Coba kalau kita melihat dari perspektif itu ya, makanya kita tidak akan berpikir negatif kepada Allah SWT, karena kadang-kadang doa itu tidak segera dikabulkan itu karena Allah punya keinginan tertentu kepada kita. Allah pengen mendengarkan lebih banyak doa-doa dan permintaan dari kita. Di sisi yang lainnya, bisa jadi doa itu dikabulkan dengan cara yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Karena Allah punya banyak cara untuk mengabulkan doa hamba, tidak selalu seperti apa yang kita ucapkan kepada Allah SWT dalam doa kita itu. Jadi makanya tetap berpikir positif ya tentang apa yang menimpa diri kita. Terus gitu Mas Triwan, maka kalau ada yang lainnya. Oke, baik, Pak Cah. Ini langsung pertanyaan berikutnya ya, saya bacakan. Pertanyaan berikutnya ini ditujukan ke Dr. Ida. Izin bertanya Bu Dok, apakah gangguan cemas dan gangguan psikologis lainnya bisa menjadi salah satu penyebab sakit ke fisik kita? Begitu, Bu Dokter. Monggo, Dok. Ya. Jadi penyakit itu ada yang memang ada kuman yang menyerang, atau kita sebut sebagai agent, tapi ada juga penyakit yang sebenarnya itu merupakan reaksi. Contoh sederhananya begini, kalau orang jatuh cinta, dadanya berdebar-debar. Nah, berdebar-debar itu sebenarnya merupakan reaksi dari jatuh cinta, bukan karena sakit jantung, bukan karena organnya yang rusak. Apakah bisa dikasih obat untuk menurunkan debaran jantung? Ya bisa saja, tapi cuma sementara gitu kan. Tapi selama dia jatuh cinta, ya dia akan terus berdebar-debar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sama juga banyak penyakit-penyakit fisik yang sebenarnya itu bukan penyakit dalam artian memang organnya yang terganggu, tapi merupakan reaksi. Misalnya yang sering ya, misalnya kelelahan kronis, dada berdebar-debar, nafas pendek, mual, ketegangan otot, dan lain sebagainya. Ini juga bisa merupakan suatu reaksi ketika kita mengalami kecemasan yang berlebihan, atau mengalami stres kronis. Karena kalau kita mengalami stres kronis, itu ada satu hormon yang namanya hormon kortisol, itu akan meningkat. Nah, peningkatan hormon kortisol itu bisa menurunkan imunitas tubuh, bisa meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan kadar gula darah, bisa meningkatkan menurunkan ambang nyeri. Jadi orang tuh jadi mudah nyeri. Tapi tentu saja gejala itu tidak semata-mata dari faktor psikologis ya, karena memang manusia itu kan makhluk holistik, selalu ada unsur pikiran, perasaan, perilaku, lingkungan, dan lain sebagainya. Gitu, Mas Triun. Baik. Baik, Dr. Ida, langsung saya ternyata berpengaruh ternyata ya. Ternyata deg-degan itu bisa jadi karena penyakit jantung, bisa jadi karena lagi jatuh cinta. Bisa Oke, jadi karena lanjut. ditagih hutang ya. Betul, betul kita. Hati jangan sampai pada main pay letter. Oke, lanjut. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, Ustadz dan Ustazah, bagaimana cara komunikasi yang baik dengan pasangan? Kadang apa yang disampaikan oleh seorang istri membuat kesinggung suami.
karena mungkin cara penyampaiannya yang kurang tepat atau salah penyampaian. Tapi istri menganggap suami salah dalam penerimaan. Sebaiknya solusinya seperti apa ya agar komunikasi kami menghasilkan kebaikan bersama dalam arti dua belah pihak nyaman. Begitu. Monggo Mbak Ida. Wah, Pak Cahyadi ini. Ya, jadi begini, syarat dari komunikasi efektif itu menurut teori singkatannya itu adalah reach. Yang pertama adalah respect. Yang kedua adalah empati. Yang ketiga itu adalah audible. Yang keempat adalah clear. Jadi 4 aspek ini harus ada di dalam satu komunikasi. Respect artinya menghargai. Empati itu adalah semacam apa ya, membayangkan andai aku berada pada posisi dia, gitu ya. Audible itu bisa didengarkan dengan jelas, dan clear itu harus kalimatnya itu harus benar-benar bisa ditangkap. Soal komunikasi ini saya pernah membaca buku, ada satu catatan yang menarik antara otak laki-laki dan otak perempuan. Konon katanya perempuan itu dalam sehari punya 21.000 kata, tapi kalau laki-laki itu 7.000 kata. Karena memang area otak perempuan yang kita sebut sebagai area broca, area bicara, itu lebih berkembang dari otak laki-laki. Sehingga perempuan itu pada umumnya memang banyak bicara. Dan kosakatanya lebih banyak. Coba deh kalau Pak Cahyadi jawab kan singkat, padat, berisi. Kalau saya bulet aja gitu. Ya memang begitu. Dan ini adalah sebagai kelebihan perempuan. Bayangkan kalau perempuan itu tidak cerewet, tidak banyak kosakatanya. Perempuan itu kan pendidik bagi anak-anaknya. Misalnya lagi nyuapin anaknya terus, ayo makan, kan mesti, ayo nak, udah kayak gini. Nah, artinya banyak ngomong. Nah, itulah yang kadang-kadang laki-laki juga jengah gitu. Karena kita berbicaranya terlalu banyak berbunga-bunga, poinnya itu apa gitu. Nah, makanya ada teknik yang kita sebut sebagai komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif itu adalah kita menyampaikan pikiran kita apa adanya, tapi dengan tetap respect. Nah, yang pertama adalah sebelum berkomunikasi asertif itu, tanyakan dulu situasi dan kondisimu. Apakah perasaanmu lagi baik? Kalau kita tidak dalam keadaan baik untuk berbicara, maksudnya situasi kita, misalnya saya lagi capek, lagi stres, kalau saya ngomong itu pasti jatuhnya juga diksinya juga tidak akan bagus gitu. Sama juga ketika kita juga lihat pasangan kita kok kayaknya lagi capek, lagi suntuk, ya jangan diajak ngomong dulu. Jadi frekuensinya harus sama, masing-masing sedang dalam keadaan yang secara fisik dan psikologis itu lagi stabil gitu. Nah, kemudian awali dengan kontrak kecil. Kontrak kecil itu begini misalnya. Saya bicara sama Mas Triun ya, Mas, saya ingin berbicara, tujuan saya berbicara ini adalah ini, dan dalam rangka kita untuk mencari solusi. Nanti mungkin saya akan ngomong apa adanya yang saya rasakan, tapi maksud saya tujuannya adalah seperti ini. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Nah, mungkin kita awali dengan seperti itu, kesepakatan kecil. Jadi saya akan ngomong seperti ini. Nah, setelah kita ada kesepakatan kecil, maka kita mulai dengan berbicara. Nah, untuk Yus, berbicara ini, kayak kalau Mbak. dia ikut Melu, seminar. melu ceramah. Iya. Nah, untuk berbicara itu kita mulai dengan subjeknya itu aku atau saya, bukan kamu. Misalnya bedanya gini, misalnya suami itu sering pulang malam. Kita ngomong, kamu itu kok setiap hari pulang malam sih? Padahal kayak aku iki satpam komplek toh, wong aku bojomu kon ngenteni. Nah, ini kan kamu. Nah, itu yang kita sebut sebagai komunikasi agresif. Kita menyerang. Tapi kalau kita mulai dengan subjek saya gitu, saya kok merasa tidak nyaman ya kalau setiap hari harus menunggu kamu pulang. Saya gelisah kalau kamu pulang tidak mengabari saya. Ya, jadi kemudian kita sampaikan harapan kita gitu. Kalau bisa, kalau memang pulang malam,
tolong kabari saya. Kalau tidak sempat telepon langsung, bisa WA atau mungkin sampaikan ke anak kalau ternyata HP saya mati gitu ya. Mungkin saja suaminya tuh sebenarnya bukan nggak ngabarin, tapi HP-nya aja mati gitu kan. Nah, jadi urut-urutannya begitu. Kontrak, kemudian mulai dari kata saya, sampaikan apa adanya, harapanmu apa, solusinya apa. Nah, kemudian kita closing-nya juga harus cantik ya. Ya, saya berharap kita berdua bisa sama-sama saling memperbaiki diri. Nah, memang agak teoritis ya, tapi intinya adalah berbicara asertif itu kita ngomong apa adanya ketidaknyamanan kita, tapi tidak menyerang orang tersebut, dan kita tetap respect dan menghargai eh, orang yang kita ajak bicara, meskipun orang itu jelek ya. Meskipun itu suami kita sendiri ya sosok jelek ya Pak Cahyadi ya. Oh, Nilai saya tenan. aja kadang di depan saya yang jelek ya. Biasanya orang jelek ya bergurau ya. Cuma intermezzo saja teman-teman. Oke, monggo Ustadz Cahyadi. Ya, saya tambah sedikit ya teman-teman sekalian. Jadi saya gunakan teorinya Profesor David Olson. Dia membuat teori tahun 2000 tentang Circumflex Model of Family and Marital System. Di teori itu beliau menyampaikan bahwa 3 komponen yang penting untuk membangun keharmonisan keluarga itu, nomor satunya adalah cohesion, nomor 2-nya adalah flexibility, nomor 3 adalah communication. Nah, saya tertarik bahwa beliau meletakkan komunikasi itu pada bagian nomor 3. Nomor satunya itu kohesi. Saya membacanya begini, bahwa komunikasi itu baru akan bisa terjadi dengan efektif apabila sudah ada kohesi. Kohesi itu beliau memahami sebagai emotional closeness, kehangatan emosional antara suami dan istri. Jadi mau belajar teori-teori komunikasi itu baru akan memberikan makna yang memberi manfaat ya teori-teori itu apabila sudah melandasi diri dengan membangun kohesi yang baik antara suami dan istri. Jadi sepanjang kohesinya baik, maka komunikasinya akan lebih mudah. Jadi kalau kita belajar teori komunikasi itu semua bisa diterapkan dengan baik karena kita sudah punya basic bernama kohesi, ikatan, kehangatan emosional antara suami dan istri. Coba itu ditumbuhkan dulu ya, kalau merasa komunikasinya masih terhambat. Quran menggambarkan kohesi itu dengan istilah libas, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Jadi seperti pakaian suami istri itu. Menciptakan situasi kelekatan seperti pakaian, itu bahasa Profesor Olsen-nya adalah cohesion ya. Jadi bahasa Qurannya adalah libas. Libas itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan fala ulfata bainar ruhaini mimma fala ulfata bainar ruhaini aqdomu mimma bainaz zaujain. Tidak ada kelekatan dari dua ruh, dua jiwa yang lebih kuat, yang lebih lekat daripada suami dan istri. Nah, itu yang disebut dengan libas. Jadi libas itu kelekatan yang sangat kuat, menempel dengan nyaman pada pemakainya. Dan itulah suami istri yang digambarkan oleh Quran sebagai libas. Itu menggambarkan situasi kohesi. Jadi komunikasi itu akan lebih nyaman apabila kohesinya itu sudah terbangun. Maka saya kira ini menjadi PR ya, kalau merasa komunikasinya belum terbangun dengan baik selama ini, bisa memperhatikan apakah kehangatan emosional antara suami dan istri itu masih ada apa tidak. Jadi kalau kehangatan emosionalnya hilang antara suami dan istri, meskipun Anda berdua suami istri itu adalah doktor di bidang komunikasi, Anda tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau Anda punya kelekatan yang nyaman, punya situasi kelekatan emosional, kehangatan emosional antara suami dan istri, maka meskipun Anda tidak banyak mengerti tentang teori komunikasi, Anda akan nyambung terus gitu ya dengan pasangan karena Anda memiliki kelekatan atau kehangatan emosional itu. Nah, mungkin dari situ bisa dilakukan proses evaluasi untuk memperbaiki kelekatannya. Begitu Mas Triun. Baik, terima kasih Bu Ida dan Pak Cah. Kita langsung ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan penutup. Assalamualaikum, bagaimana doa dikabulkan? Sudah berusaha mendekat kepada Allah, semakin mendekat tetapi ujian semakin banyak dan beruntun. Begitu.
Pertanyaannya seperti itu, Tat. Nggih, Monggo. jadi ujian itu kita lagi-lagi melihat perspektif ujian. Apakah kita melihat itu sebagai sesuatu yang melemahkan atau sebagai sesuatu yang menguatkan. Beruntungnya ujian, apabila kita memahami itu sebagai sesuatu yang menguatkan, maka berarti akan semakin kuat pula diri kita. Makin banyak diuji, berarti akan semakin banyak pula kekuatan yang akan kita dapatkan. Seperti Nabi SAW telah menyatakan bahwa Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai satu kaum, maka Allah memberikan ujian padanya. Nah, itu makanya disebut bahwa hidup di dunia itu penuh ujian ya, karena penuh cucian berarti laundry. Nah, jadi kalau kita perhatikan hidup kita penuh dengan ujian-ujian itu, tinggal kita melihatnya, apakah itu akan menjadi sesuatu yang melemahkan kita atau menjadi sesuatu yang menguatkan diri kita. Kalau kita melihat itu dari kacamata yang menguatkan, maka semua ujian dari Allah itu menguatkan. Itu persis seperti kredonya para atlet angkat besi. Angkat besi itu kalau latihan, mereka akan diberikan beban ringan-ringan, kanan kiri seimbang. Begitu sudah kuat, seimbang, ditambah lagi beban kanan kiri. Lalu kuat lagi, kemudian ditambah lagi kanan kiri, terus sampai beban-beban maksimal. Jadi logikanya bukan dikurangi beban, tapi ditambah beban. Dari beban yang ringan, terus menerus ditambahi bertahap sampai beban maksimal yang berhasil diangkatnya. Nah, oleh karena itu berlakulah kredo di kalangan mereka, tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat kecuali dengan jalan menambah beban. Jadi apabila beban-beban kehidupan kita, ujian-ujian dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita semakin banyak, itu artinya kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi semakin kuat. Lalu bagaimana kita tidak bahagia jika kita sedang disiapkan untuk menjadi kuat? Maka jangan melihat dari sisi yang negatif, jangan melihat dari sisi yang melemahkan. Lihatlah dari sisi yang menguatkan, maka kita akan kuat. Ungkapan John DeFriend ketika melakukan studi 30 tahun tentang Strong Family, dia mengatakan bahwa kalau kita fokus mencari masalah dalam keluarga, yang akan kita temukan semuanya adalah masalah. Dan apabila kita fokus kepada kekuatan dalam keluarga, maka yang akan kita temukan semuanya adalah kekuatan. Jadi tergantung apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Jadikan semua ujian dalam kehidupan itu sebagai hal yang menguatkan, bukan sebagai hal yang melemahkan. Begitu, sampai ketemu. Terima kasih Mbak Ida, terima kasih teman-teman semuanya, makasih Mas Triun, dan teman-teman bagi yang membeli buku pada kesempatan malam hari ini ada diskon ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Trion. Itu langsung berebut untuk dapat diskonnya ya, supaya nanti berkesempatan didiskonin. Dan jangan lupa follow Instagramnya Mbak Ida, New Ida Psikiater. Anda akan mendapatkan sangat banyak konten-konten yang mencerahkan, mendidik, dan akan bisa mendapatkan banyak masukan asupan ya, asupan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Trion. Baik, alhamdulillah webinar kita pada malam hari ini berjalan lancar. Terima kasih sekali Dr. Ida atas paparan materinya. Terima kasih sekali Pak Cah yang sudah memaparkan juga konten motivasi tentang terwujud tak terwujud tetaplah bersujud ini. Juga terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang sudah menyempatkan untuk ikut meramaikan webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diterima bermanfaat dan jangan bosan-bosan. Kita akan secara berkala sering mengadakan webinar. Seperti biasa kita biasanya jadwalnya di malam hari, Bu Dr. Ida. Nanti mungkin Bu Ida mungkin kita akan ajak lagi. Jangan bosan-bosan. Itu terima kasih banyak Pak Cah sudah menyempatkan waktunya di akhir pekan. Semoga semua agendanya Pak Cah dan Dr. Ida dilancarkan, rezekinya juga berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum saya tutup, saya ingin peserta on cam ya. Ayo coba on cam. Dan jangan lupa yang belum mengisi daftar hadir bisa
mengisi karena di situ nanti akan ada kupon, ya, akan ada harga khusus untuk yang mengisi formulir. Ini kita on cam, kemudian akan saya screenshot untuk dokumentasi kita. Monggo. Iya, ya ada lagi. Oke, 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 saya screenshot dulu. Oke, ya, oke. Saya mulai ya, saya screenshot. Gimana? Ekspresinya gimana ya? Biasa aja lah. Nanti kalau pakai jari-jari nanti malah kayak kampanye walaupun pemilunya udah lewat. Oke. Baik, terima kasih banyak. Saya selaku host pada webinar pada malam hari ini, eh, mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada salah-salah kata, karena saya yakin pasti ada. Tadi kalau kuis saya juga menyesatkan, saya juga mohon maaf. Ini biar seru, acara loadingnya biar asik, dan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak tidak bosen untuk kumpul lagi di webinar-webinar berikutnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak, Pak Cah, Bu Ida. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Mbak Ida dan teman-teman Terima semua. kasih Ustaz Cahyadi, Mas Riun, Ya, teman-teman. alhamdulillah. Sehat Ya, selalu. sama-sama. Amin ya.